Banyak orang ngaku Kristen, ngakunya Kristen, beragama Kristen, beribadah ke gereja, nyembah Tuhan. Tapi seringkali kelakuannya tidak mencerminkan bahwa dia itu mengikut Kristus. Kalau kita ini ngaku anak Tuhan, ngaku melayani Tuhan, ngaku mencintai Tuhan, Alkitab ngomong kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan semua kehendakku. Tapi nyatanya banyak orang Kristen hari ini ya, ngerti firman sedikit, merasa pinter sejagat raya. Hidup benar sedikit, gampang menghakimi orang lain salah semua. Bisa melayani sedikit, merendahkan orang lain. Kaya sedikit, mulai sombong. Punya sedikit saja udah bangganya bukan main. Karena apa? Yang difokuskan adalah dirinya sendiri. Orang itu kalau fokus pada diri sendiri, orang itu menjadi orang yang egois. Ditegur marah, keras kepala, gampang tersinggung, menangnya sendiri, fokusnya pada diri sendiri. Tapi kalau kita ini fokus kepada Tuhan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kedepannya itu, yang difokuskan, ini Tuhan disenangkan apa tidak? Ini Tuhan berkenan apa tidak? Yang saya lakukan ini benar-benar maunya Tuhan apa tidak? Atau hanya memuaskan ego saya? Karena kita harusnya bisa, kehidupan kita itu sangat menyenangkan Tuhan harusnya. Harusnya bisa menikmatin Tuhan. Dan hidup kita dinikmatin Tuhan. Karena apa? Kita menjadi orang yang dikasih, yang didapati melakukan kebenaran. Hidup dalam kesukaan Tuhan. Melakukan apa yang dia mau. Tapi banyak orang Kristen ya, tahu firman sedikit aja, pinter ngomong gede, dan gampang nyala-nyalain orang lain. Fisiknya beribadah, tapi hatinya jauh dengan Tuhan. Terbukti dari mana? Tingkah laku kehidupannya hari-hari mencerminkan siapa? Kalau kita ini benar-benar mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kelakuan, sikap, perbuatan kita itu mencerminkan kalau kita ini mencintai dan mengasihi Tuhan. Baru orang sekitar kita juga bisa menikmati Tuhan melalui kita. Kalau tidak, kita ini menjadi orang Kristen yang palsu, bohong. Mulutnya ngomong haleluya puji Tuhan, ngomongnya salam, tapi hatinya penuh pahit. Dan kelakuannya bertolak belakang dengan kebenaran. Makanya Paulus tuh ngomong begini nih, Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 27. Ini ayat sangat populer sekali. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Nah, kita ini harus melatih tubuh kita begitu rupa. Setiap hari. Latihan tubuh kita itu harus setiap hari. Semakin kita bisa melatih tubuh kita dengan ketekunan, semakin tubuh kita itu bisa dikontrol dan dikendalikan dengan baik, semakin lentur. Kalau tidak, kita menjadi orang Kristen yang kaku, nggak bisa ngapa-ngapain, karena nggak terlatih. Melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Bisa ada penguasaan diri, ada pengendalian diri. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, Bapak Ibu mau kelihatan bahwa Bapak Ibu tuh jadi orang yang benar-benar kelihatan bisa mengendalikan diri atau tidak? Coba, kalau Bapak Ibu pertama kali menghadapi masalah dan tekanan, menghadapi problem, menghadapi masalah, menghadapi hal yang sulit yang Bapak Ibu nggak ngerti ya, Bapak Ibu yang harus lakukan. Reaksi pertama dalam kehidupanmu, reaksimu itu akan menentukan bahwa kamu ini orang-orang yang bisa mengendalikan diri atau tidak. Ketika berasmu habis, gasmu habis, dan listrikmu habis, apa reaksimu? Atau kamu ketika dipersalahkan orang lain, dituduh, difitnah, dicaci maki, atau istrimu minta jatah bulanan dan engkau tidak punya kasih uang, atau anakmu mesti bayar sekolah dan engkau tidak punya uang, reaksi pertama kali yang keluar dari mulutmu itu apa? Itu membuktikan bahwa kita ini menjadi orang Kristen yang benar-benar bisa mengendalikan diri atau tidak. Terutama kalau kita ini dipersalahkan orang lain, dituduh, difitnah. Reaksi kita menentukan kita ini orang yang bisa mengendalikan diri atau tidak sama sekali. Bapak Ibu tadi nyanyi lagu, jadikanku bejana seperti yang kau mau, dibentuk, disempurnakan. Itu sebagai proses perjalanan hidup sehari-hari. Makanya Paulus ngomong, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya apa? Kalau aku ngomong Tuhan, aku memberitakan kebenaran firman Tuhan, orang lain gak tersandung dengan sikap dan kelakuanku. Makanya banyak orang
tersandung dengan kelakuannya orang Kristen zaman sekarang, bahkan kelakuannya pendeta. Ngomongnya Tuhan, tapi sikap dan perbuatan tidak mencerminkan seperti perbuatan Tuhan. Dia kan sudah pelayanan kok kayak seperti itu. Seringkali saya dengar seperti itu keluhan. Dia katanya jadi pendeta, kok ngomongnya kayak gitu, sikapnya kok kayak begitu, kok bisa ngelakuin seperti itu. Karena apa? Orang lain menuntut kita selalu melakukan yang sempurna seperti Tuhan. Padahal mereka harusnya sadar bahwa kita ini diproses dan dibentuk. Karena standar kehidupan orang Kristen itu tinggi sekali. Standarnya kehidupan orang Kristen itu tinggi, beda dengan orang-orang lain yang tidak kenal Tuhan. Kalau kita ini sebagai anak Tuhan, karakter, kelakuan, gaya hidup kita itu harus mencerminkan karakter kerajaan Allah. Berbeda dengan orang dunia. Kita itu harusnya berbeda dari cara ngomong kita, cara bersikap kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita nyetir mobil di jalan, nyetir motor di jalan, cara kita ngomong, atau apapun juga cara kita bekerja harus berbeda. Karena apa? Kita ini anak-anak kerajaan harus mencerminkan sikap dan karakter kerajaan. Bagaimana kita ini sebagai anak kerajaan, tapi kita ini kelakuannya seperti gelandangan dan gembel. Seperti orang yang liar, seperti perampok, seperti orang-orang yang tidak mau berpendidikan, tidak bisa. Kita ini adalah anak-anak keturunan Allah, anak-anak keturunan yang dilahirkan secara ilahi. Harusnya kita mencerminkan karakter ilahi. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita harusnya mencerminkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang terhormat. Orang-orang terhormat itu terlihat dari mana? Sikap, kelakuan, cara berpikirnya. Dan ini proses loh Bapak Ibu. Berapa banyak dari kita hidupnya nggak memiliki dampak apa-apa dari tahun ke tahun. Nggak memiliki dampak, nggak memiliki otoritas, urapannya juga nggak berkembang, karunia hikmatnya nggak berkembang. Karena apa? Nggak pernah melatih dirinya dan menguasai dirinya begitu rupa. Makanya kita harus belajar terus bertumbuh ke arah Kristus. Supaya hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali. Dan saya suka kan kata-kata ini. Orang lain harus menikmati Tuhan melalui hidup kita. Dari orang lain harus menikmati Tuhan melalui hidup kita. Bahkan Tuhan pun bisa menikmati hidup kita. Karena kita itu menyenangkan apa yang Dia mau. Tapi kalau tidak, kita itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau hidup kita jadi batu sandungan orang lain, kita mau ngomong tentang Tuhan sampai berbuih-buih pun orang juga nggak percaya. Karena terbukti dari mana? Sikap, kelakuan, perbuatannya. Ngomong Tuhan kok kelakuannya kayak begitu. Ngakunya orang Kristen kok kayak begitu. Kata Kristen pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa disebut Kristen? Karena mengikuti gaya hidup Yesus. Berkelakuan seperti Yesus. Sikap perbuatannya mencerminkan perbuatan Yesus. Kristen artinya Christ-like. Seperti Yesus, hidup harusnya seperti Yesus. Tapi hari ini banyak orang hidupnya nggak seperti Yesus. Seperti kelakuannya dirinya sendiri. Makanya bukan karakter Allah yang muncul. Egonya, emosinya mengendalikan. Ego dan emosinya yang mengontrol. Akhirnya ngomong begitu pengen dipakai Tuhan. Pengen diurapin Tuhan. Pengen dipercayakan hal besar. Sampai matamu biru tidak akan mendapatkan apa-apa. Kita ada harga yang harus dibayar untuk ikut Tuhan. Tidak main-main. Saya tadi udah bilang, beberapa tahun terakhir ini Tuhan ubah hati kami, benar-benar ubah jauh. Saya ngomong sama istri saya, udah berkali-kali, tadi juga waktu olahraga saya ngomong, Hane, saya bilang, kita udah nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Dulu kita kerja mati-matian, bikin aset, beli ini, beli itu. Sekarang yang kita kejar adalah bagaimana hidup kita itu menyenangkan Tuhan. Melakukan semua yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena nanti kalau kita dipanggil, kita harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan harusnya tetapkan dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kita kalau ada berkat sedikit, kita bagi saja. Kita cukup buat kita, kebutuhan kita, sisanya udah bagi yang lain. Terus nggak buat apa, toh kalau kita simpen-simpen, buat apa? Kita cukup, just enough, bagi ke orang lain jadi berkat. Motivasi saya itu sudah berubah total. Kalau dulu saya meski pingin
Ini pingin itu, pingin sono, pingin ini, pingin ini, pingin ini, pingin ini. Tambah hari semakin saya kenal Tuhan, semakin hari semakin Tuhan bahwa perlahan-lahan mati semua keinginan saya. Bukan berarti saya sudah sempurna, saya jauh dari kata sempurna. Tapi perlahan-lahan tuh ada pertobatan yang di dalam saya nih. Berubah, hati saya itu mulai berubah banyak. Karena ada beberapa guru-guru rohani yang pengajarannya mempengaruhi hidup saya. Jadi sekarang yang kita kejar adalah bagaimana menyenangkan Tuhan. Kalau orang masih menyenangkan diri sendiri, tahu nggak? Salah satu cirinya orang itu ada egois. Egonya bukan main. Pemarah, emosian, nggak bisa ngontrol, nggak bisa mengendalikan diri. Susah ditegur, susah dinasihatin. Kenapa sih kok seperti itu? Karena merasa dirinya yang paling benar. Tapi kalau ngomong orang lain tajamnya bukan main. Ngomong kelemahan orang lain tuh sampai ke akar-akarnya tahu, dibongkar habis-habisan. Tapi ketika dia ditegur orang lain, dia akan marah. Dia merasa tersinggung, dia merasa terhina. Ini adalah orang yang perlu dimatikan dagingnya. Perlu dibentuk begitu rupa. Bapak Ibu, kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang hidupnya mencerminkan kehidupan, kelakuan, karakternya seperti Yesus Kristus Tuhan. Memang kita sudah lahir baru. Waktu lahir baru, yang lahir baru adalah manusia rohmu. Jiwamu belum lahir baru. Jiwamu itu perlu diperbarui setiap hari sehari. Tubuhmu nggak lahir baru. Kamu pakai gigi palsumu masih nempel. Rambut ini dicat merah masih tetap merah. Yang kukunya panjang tetap panjang, nggak jadi pendek. Yang lahir baru adalah manusia rohmu. Manusia roh yang lama mati digantikan menjadi roh yang baru. Roh yang baru jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tapi jiwamu itu masih tetap yang lama. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau masih yang lama. Itu yang perlu diperbaharui. Itu yang Tuhan bentuk sampai hari ini tuh di situ, di area ini. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau itu dibentuk, diselaraskan untuk berjalan sekehendak mau Tuhan. Makanya di Roma 12:2, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu mengerti kehendaklah apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Nah, bahar pembaruan pikiran kita, pikiran pola pikir, jiwa itu ada 3 bagian. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau, ini kan bertolak, bertentangan terus dengan Tuhan. Ini yang perlu dimatikan terus nih. Ku mau menyenangkanmu, disempurnakan selalu. Yang disempurnakan adalah di area jiwa ini loh. Itu gimana lagunya, coba diulangi lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu. Jadikan aku seturut kehendakmu dan diperbarui selalu. Nah, yang diperbarui selalu adalah di area jiwa Bapak Ibu semua. Pikiranmu yang nggak seselaras dengan Tuhan harus selaras. Yang gampang ditegur marah, perasaanmu di kantor perasaanmu yang gak penuh kekhawatiran, kekacauan, emosian ini harus dikendalikan di perasaanmu. Keinginanmu yang keinginan daging melakukan hal dosa harus disalibkan. Hidup sesuai dengan kebenaran dan hidup dalam kekudusan. Ini yang perlu diperbarui setiap hari. Makanya orang Kristen yang tidak pernah memperbarui pola pikirnya, kelakuannya tambah jahat. Dan mudah orang begini akan jadi babak belur, jadi sasarannya setan. Jadi bulan-bulanannya setan. Tapi orang yang menang mengendalikan diri, menguasai diri, melatih tubuhnya secara powerful dan luar biasa, akhirnya dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Orang yang seperti ini, orang yang akan menyenangkan Tuhan. Orang yang seperti ini, orang yang bisa dipercayakan hal-hal ilahi bersama Tuhan. Bagaimana kita ini bisa dipercayakan Tuhan? Sedang kita nggak bisa dipegang mulutnya. Nggak dipegang perkataannya, nggak bisa. Kelakuannya nggak bisa dipegang. Lalu yang dipegang apanya? Even kita kerja di dunia marketplace pun, untuk kita dapat jabatan dan promosi, orang-orang, bos kita juga harus melihat bahwa kita adalah orang yang bisa dipercaya. Kita bisa bekerja dengan tanggung jawab. Mulut kita bisa dipegang. Kelakuan kita jujur, mencerminkan, dan memiliki kepribadian yang baik. Itu orang dunia melihat seperti itu. Nah, harusnya kekristenan itu melebihin itu loh.
Makanya kalau ada hamba Tuhan berpowerful, berkuasa, berotoritas, memiliki dampak, memiliki pengaruh besar, karena dia sudah menjalani proses kematian sebelumnya, kematian dagingnya, dari perasaan dirinya sendiri, kemauannya dimatikan, pikirannya ditaklukkan kepada Kristus. Ujungnya hidupnya memiliki dampak. Kalau Bapak Ibu itu sering ngedumel sama siapapun lah, sering mempertanyakan sesuatu dengan orang lain, sering berpikiran jelek, berpikiran buruk tentang orang lain, susah mempercayain janji Tuhan, susah mempercayain Tuhan, hatinya kosong dan hampa, berdoa rasanya kok nggak pernah ketemu Tuhan. Coba dicek hatimu itu ada yang salah apa tidak. Jangan-jangan hatinya, mulutnya, sikap kelakuannya sepertinya melakukan rutinitas agama, kekristenan, tapi hatinya jauh dengan Tuhan, karena hatinya terlalu degil dan keras. Susah dibentuk, sudah dinasihatin, susah ditaklukkan kepada pusat kehendak Tuhan. Apa yang saya bicarakan malam hari ini makanan keras nih. Karena saya mau Bapak Ibu semuanya bertumbuh di dalam Kristus. Buat apa menjadi orang Kristen bertahun-tahun tapi tidak memiliki dampak apa-apa? Buat apa menjadi orang Kristen puluhan tahun tapi hidupnya terus sama terus? Orang di sekitar nggak bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita. Saya sebagai hamba Tuhan, orang yang paling bisa menikmatin Tuhan melalui hidup saya adalah istri saya dan keluarga saya. Itu dulu. Bagaimana saya bisa ngomong kebenaran firman Tuhan tapi istri saya tidak bahagia hidupnya dengan saya? Itu namanya menipu, palsu, dan kosong. Bapak Ibu, kalau pasanganmu bisa menikmati hidupmu karena ada Tuhan, itu is powerful. Kalau ada pasangannya, coba cek, tanya masing-masing lirik pasanganmu. Dan pertama kali yang menikmatin juga Tuhan, sangat menikmatin kehidupan kita yang mencerminkan kemuliaan dan segala perbuatannya. Ini penting. Jangan ngejar sesuatu yang sia-sia. Orang kalau ngejar segala sesuatu yang sia-sia, ujungnya orang itu menjadi binasa. Bukan berarti kita nggak harus bekerja. Saya bekerja, saya bilang, saya ini bekerja keras. Istri saya tahu persis saya ini orang bekerja keras. Saya tidak mau mengandalkan orang lain. Saya juga tidak mau hidup karena belas kasihan orang lain. Orang-orang dekat saya tahu bagaimana saya melakukan pekerjaan. Tapi apa yang saya kejar yang sifatnya sementara di dunia ini itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita harus berjalan dalam ketetapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Benar nggak? Semua keputusan dan tindakan kita yang kita lakukan hari ini menyenangkan Tuhan. Jangan-jangan kita hanya melakukan apa yang kita mau, apa yang kita senengin, apa yang ditugaskan, apa yang disuruh saja. Kalau kita tidak memiliki kesungguhan hati, ketetapan hati, mengejar bagaimana menyenangkan Tuhan, mengejar bagaimana berjalan dalam ketepatan ilahi, sampai ngerti detak jantung Tuhan, sampai ngerti benar-benar maunya Tuhan. Orang-orang yang model seperti ini, nggak usah ngejar promosi akan dipromosi, nggak usah ngejar berkat akan mengejar, nggak usah ngejar kasih karunia akan dilimpahkan berlimpah-limpah. Orang bagian kita hanya belajar menyenangkan Tuhan saja kok. Mau apapun apa yang kita lakukan hari ini, apapun yang Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu dipercayakan pekerjaan apa? Bisnis, deal, pabrik, usaha, toko, kantor, pelayanan, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, jadi akuntan, jadi pengacara, jadi pejabat. Kalau yang dikejar, yang dilakukan sepenuh hati seperti mengerjakannya supaya Tuhan disenangkan, promosi, jabatan, berkat itu datang, gak usah pusing. Hari ini orang Kristen banyak hidupnya pingin diberkati, pingin dipromosi, tapi tidak pernah mempersiapkan diri dengan baik. Karakter, kelakuannya, sikap perbuatannya menjadi batu sandungan. Bagaimana bisa dipercayakan hal-hal besar? Bahkan saya sering beberapa kali ngonselingin orang. Orang itu rajin ke gereja. Bahkan rajin orang yang baik, tapi nggak ngerti kebenaran. Bahkan di Yohanes 8 ayat 32, kalau kita ini
ngerti kebenaran. Kebenaran yang disampaikan, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tapi banyak orang datang ke gereja nggak ngerti kebenaran. Kalau orang nggak ngerti kebenaran, bagaimana melakukan kebenaran? Bertahun-tahun hidup dalam belenggu kepahitan, kebencian, sakit hati, benci, dendam, jengkel, nggak bisa mengampuni. Terus-terusan seperti itu. Bagaimana bisa jadi berkat? Bukankah setan malah senang punya hak sah untuk menggagahinya? Banyak orang Kristen hari ini yang benar-benar sudah dipulihkan dan dipakai Tuhan luar biasa, itu banyak sekali. Dan saya berdoa semakin banyak orang dipulihkan Tuhan dan dipakai Tuhan, semakin memiliki karakter Kristus dan semakin kemuliaan Tuhan dinyatakan. Harusnya kehidupan kekristenan kita itu mencerminkan this real kemuliaan Tuhan, karakter Tuhan, kelakuan Tuhan. Jangan mencerminkan perbuatan-perbuatan setan. Minggu kemarin saya ngomong, setan itu bentuknya roh. Dia nggak bisa mengerjakan sesuatu sampai dia perlu tubuh untuk memanifestasikan pekerjaannya. Dia akan masuk ke manusia supaya pekerjaan setan dimanifestasikan melalui perbuatan-perbuatan manusia. Makanya ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang luar biasa, kejam sekali. Mereka adalah manifestasi perbuatan jahat. Tuhan pun juga butuh kita untuk memanifestasikan perbuatannya melalui orang-orang percaya. Karena kita diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Kita, manusia laki-laki dan manusia perempuan itu diciptakan serupa, segambar dengan Tuhan. Kelakuannya, karakternya mencerminkan Tuhan. Sehingga kalau kita ini mencerminkan kemuliaan, gambar Allah di muka bumi itu semakin banyak. Semakin orang banyak melihat bagaimana Tuhan itu baik, karakter kelakuannya melalui orang percaya. Tapi banyak hari ini, dari kita puas dengan apa yang kita kerjakan hari ini, tanpa mengejar perkenanan Tuhan lebih jauh. Coba cek masing-masing. Saya juga setiap hari cek hati saya. Tuhan, apa yang saya lakukan ini berkenan di hadapan-Mu tidak? Tuhan, kalau Engkau panggil hari ini, aku ini siap-siap menghadapmu dan Kau dapati berkenan apa tidak. Seringkali kalau saya mau tidur itu, saya tidurnya malam banget, hampir pagi kadang. Tuhan, beresin hatiku nih sebelum aku tidur. Karena aku nih lemah, banyak kelemahan saya itu banyak sekali, kekurangan saya banyak sekali. Jangan sampai Kau dapatin kalau Kau panggil aku dalam keadaan berdosa. Saya sering cek hati saya begitu. Karena saya ingin didapatin Tuhan sebagai hamba yang menyenangkan Tuhan. Buat apa hari ini saya khotbah, pelayanan, puasa, doa puasa, belajar firman, sampaikan firman, terus nanti matinya saya ditolak Tuhan, kan percuma, sia-sia. Bayangin Bapak Ibu, kalau hari ini Bapak Ibu ini udah rajin gereja pelayanan, tapi matinya ditolak Tuhan. Kenapa kok ditolak Tuhan? Karena kan kalau kita didapati menjadi hamba yang jahat, tidak melakukan kehendak Tuhan, kan Tuhan tolak. Jangan berpikir sekali selamat tetap selamat. Kata siapa? Kamu terima Yesus hari ini langsung selamat. Iya, selamat kalau kamu hari itu mati langsung menuju surga. Tapi kan ada kehidupan yang kamu kerjakan. Ada kehidupan yang Bapak Ibu hari-hari lakukan. Dan itu bisa keputusan yang salah dan berdosa loh. Bayangin kalau kita ini melakukan kesalahan dan dosa, terus tiba-tiba kita mati. Bukankah upah dosa adalah maut? Makanya kita itu perlu mengerjakan keselamatan kita. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita memang, tapi karena kasih karunia Allah. Dan setelah kasih karunia Allah diberikan, kita dipilih jadi orang yang diselamatkan, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Tidak mungkin setelah kita diselamatkan jadi orang Kristen minggu ke gereja terus nggak mau belajar firman, nggak mau ngerti firman, nggak mau melakukan, tetap hidup dalam kepahitan, tetap hidup dalam dosa, terus yakin diselamatkan. Ya tidak tentunya. Setelah kita diselamatkan, kita menjagain hati kita supaya tetap kudus, tetap suci, tetap berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah proses yang harus kita lakukan setiap hari. Makanya jangan berhenti sampai sini. Kita itu terus belajar, bertumbuh ke arah Kristus, mencapai kesempurnaan ke arah Kristus. Itu penting sekali loh. Karena banyak orang tersandung dengan karakternya orang Kristen yang tidak mencerminkan
Yesus Kristus Tuhan, malah mencerminkan perbuatan-perbuatan si jahat. Makanya kita perlu disempurnakan. Disempurnakan selalu. Karena kamu pilih lagu itu, makanya saya ngomong ini. Disempurnakan selalu. Kalau Bapak Ibu disempurnakan selalu, Bapak Ibu pikir enak. Itu adalah pikul salib, sangkal diri setiap hari. Yang disangkalin apa? Kemauanmu yang buruk, pikiranmu yang buruk, mulutmu yang jahat, sikap hatimu, karaktermu yang jelek-jelek itu perlu disalibkan. Saya ngalami terus setiap hari. Nggak enak rasanya. Makanya kita itu harus disempurnakan selalu. Bagaikan bejana, siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, dibarui selalu kuasa urapan rohmu, aku diperbarui selalu. Yang baru itu siapa? Ya tentunya kebenaran firman Tuhan yang akan memperbarui. Karena kebenaran yang kamu ketahui, kebenaran itu akan memperdekakan kamu. Pola pikir yang salah dicocokin sama firman Tuhan. Kalau nggak cocok dibuang, pakai pola pikirnya kerajaan Allah. Cara pandang kita, cara melihat kita, cara mengambil keputusan kita, selama ini yang tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, dicocokin dengan firman Tuhan. Ku diperbaharui selalu, terus jadikan aku alat dalam rumahmu. Kita itu kalau mau dipakai Tuhan, ada ayat bagus sekali. Dalam satu rumah ada banyak perabot. Ada perabot yang mulia, ada perabot yang kurang mulia. Perabot yang kurang mulia untuk pekerjaan yang kurang mulia, tapi perabot yang mulia untuk tujuan yang mulia. Jadikan aku alat dalam rumahmu. Kalau kita itu menguduskan diri, memilih hidup, melakukan hal yang kudus, suci, tak bercacat celah, dan lebih mulia, kita akan dipakai untuk tujuan yang mulia. Jadikan aku alat dalam rumahmu, terus demikianlah hidupku di tanganmu. Nah, hidup kita memang di tangan Tuhan, tujuannya untuk kemuliaan Dia. Dengerin baik-baik nih, saya ulang berkali-kali. Tujuan hidup kita dipanggil menjadi orang percaya, tujuannya untuk sebagai alat kemuliaan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya jangan bersaing dengan orang lain. Banyak orang salah fokus hidupnya. Hidup kita diciptakan sebagai orang percaya bukan untuk bersaing, lebih hebat dari orang lain, lebih urapan dari orang lain, lebih jago dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih pintar khotbah dari orang. Bukan. Hidup kita dipanggil bukan seperti itu. Hidup kita dipanggil menjadi serupa segambar Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan Dia. Kalau tujuannya bersaing, nanti Bapak Ibu saling iri. Makanya kenapa sih ada orang iri? Karena dia tidak sadar bahwa sidik jari mereka itu berbeda dengan satu dengan yang lain. Ngapain meski ngiri? Bukankah sidik jari kita satu dengan yang lain berbeda? Kalau sidik jari kita satu dengan berbeda, berarti kan Tuhan punya tujuan yang berbeda, fungsi yang berbeda. Ngapain meski ngiri dengan orang lain? Justru harusnya dikejar. Ini Tuhan ciptakan saya itu tujuannya apa, maksudnya untuk apa, menyenangkan Dia apa tidak. Tapi kalau ngiri itu ada yang salah. Jadikanku alat dalam rumahmu, demikianlah hidupku di tanganmu. Terus bentuklah seturut kehendakmu. Jadi ada bagian kita yang harus kita lakukan sesuai mau dan kehendaknya Tuhan, bukan kehendaknya kita loh. Karena ada kehendak Tuhan, ada kehendak kita, ada kehendak setan. Selama ini yang kita lakukan kehendaknya siapa? Tapi bukannya banyak melakukan kehendak kita sendiri. Terus kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, kita bikin kesalahan, terus kita kebentur-bentur masalah, larinya kemana lagi yang disalahin? Tuhan, kok Tuhan gak berkati? Ya lu pilih salah lu sendiri, jalan lu sendiri. Banyak orang Kristen kan seperti itu. Harus yang kita lakukan adalah kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, pasti pusatnya untuk Tuhan, ujung-ujungnya hidup kita menikmati segala sesuatu yang Tuhan janjikan. Tapi kalau kita melakukan kehendak kita sendiri, ujung-ujungnya kita akan kebentur masalah. Kalau kita melakukan kehendak setan, ujung-ujungnya kita akan binasa. Perbarulah sesuai rencanamu. Pakailah aku sesuai rencanamu. Jadi, kira-kira Bapak Ibu itu diciptakan
Punya tujuan nggak, aku tanya? Halo? Yang lain pada tidur ya? Punya tujuan kan? Ngerti tujuannya apa, diciptakan untuk apa? Apa hanya untuk jadi orang Kristen biasa? Atau Tuhan punya agenda yang besar, blueprint yang besar, rencana yang besar untuk Bapak Ibu? Kalau Tuhan sendiri punya tujuan dalam kehidupan Bapak Ibu itu orang berharga atau enggak? Orang mulia enggak? Orang yang sangat berguna enggak? Perlu jaga kesehatan enggak? Supaya rencana Allah digenapi, enggak mati muda. Punya tanggung jawab kan atas diri kita sendiri. Karena apa? Kita adalah orang yang harus mengerjakan visi Tuhan, mengerjakan tujuan Tuhan, supaya kita didapatin menjadi hamba yang melakukan kehendak-Nya. Amin. Nah, kalau tidak, Tuhan, aku sudah bernubuat. Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Tuhan, aku sudah mengusir setan. Tapi Tuhan ngomong begini, enyahlah engkau pembuat kejahatan dari hadapanku, karena engkau tidak melakukan kehendak-Ku. Karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kita. Itu yang perlu ditemukan. Itu yang perlu kita cari. Itu yang perlu kita dapatkan dengan memiliki pergaulan pribadi dengan Tuhan. Orang itu kalau memiliki tujuan Tuhan, bahasa kerennya itu visi. Kalau orang itu punya visi, orang itu tuh nggak bakalan loyo, nggak bakalan letoy, nggak bakalan lemah, nggak bakalan stres sampai ambeien, nggak bakalan pusing terus-terusan, karena hidupnya disetir dengan tujuan Tuhan. Boleh hari ini kita menghadapi masalah dan tekan, tetapi saya belum sampai tujuan Tuhan. Saya akan kejar itu. Saya kasih perumpamaan. Suatu hari istri saya tanya begini, kenapa sih setiap lebaran orang banyak ke Jawa? Macet-macet itu. Apalagi kamu, selalu kalau lebaran pengen ke Malang. Macet-macet dijalanin. Saya bilang, senang saya. Bukannya capek, ya senang. Karena tujuan saya bukan di macetnya. Tujuan saya di Malang ketemu orang tua saya. Ngerti nggak Bapak Ibu? Kalau hari ini menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi himpitan, persoalan, itu masih dalam proses di perjalanannya. Tapi tujuan visinya itu apa? Itu yang Bapak Ibu mesti kejar. Bapak Ibu mesti tanya sama Tuhan. Tuhan ciptakan Bapak Ibu punya tujuan khusus. Itu yang mesti tahu. Kalau orang itu punya visi, orang itu bakalan semangat, nggak bakalan letoy, nggak bakalan gampang mundur, nggak bakalan nyerah, nggak bakalan nyalain orang lain. Karena visi tadi itu seperti pertamax yang ditaruh di dalam mobil kita. Itu seperti tenaganya. Dan visi itu adalah isi hati Tuhan yang ditaruh dalam hati kita masing-masing. Visinya Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, gereja lokal punya visi. Nah, kita sebagai jemaatnya, kita juga punya visi. Visi kita itu akan dukung gereja lokal punya visi. Dan gereja lokal punya visi akan dukung visinya Amanat Agung. Itu satu paket yang tidak bisa pisahkan. Kalau ini kita ngerti, kita akan kejar tujuan hidup kita itu apa. Kita akan belajar menyenangkan Tuhan. Kita akan belajar didapatin mengerjakan segala sesuatu sampai garis finish, didapatin menyenangkan Tuhan. Kalau didapatin menyenangkan Tuhan, Tuhan akan menikmatin loh hidup kita. Orang di sekitar kita akan menikmatin hidup kita. Kalau hari ini, Bapak Ibu, orang-orang di sekitarmu belum menikmatin Tuhan melalui hidupmu, melalui sikapmu, melalui omonganmu, melalui perbuatanmu, waktunya berubah dan bertobat balik sama Tuhan. Ada yang perlu diperbarui dan ada yang salah. Saya pun masih banyak memperbarui terus. Banyak kekurangan, kelemahan saya harus perbarui setiap hari. Supaya semakin kemuliaan Tuhan itu menyertai hidup saya. Semakin besar, semakin besar. Bahkan orang dekat saya aja kalau tidak perlu saya ngomong bisa merasakan Tuhan. Saya pengen merasakan seperti itu. Orang dekat kita ngerasain aman, tenang, damai. Bukan karena kita keren, bau wangi, bau parfum Bulgari, atau bau apa-apa. Tapi karena ada Tuhan yang real manifestasi dalam kehidupan kita, dalam praktek sehari-hari. Amin. Saya berdoa, Bapak Ibu, tambah hari tambah
mengalami kemenangan, diproses, dibentuk, disempurnakan, dan didapati menjadi orang-orang yang disayangin Tuhan. The man after my own heart. Seperti Yusuf didapatin jadi kesayangan di mana ditempatkan, Daniel ditempatkan, dan Daud menjadi kesayangannya Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang mendengarkan ini menjadi orang-orang yang didapati menjadi kesayangannya Tuhan. Amin. God bless you.